Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binimatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi washabbil kiram. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina abwabal ilmi wal barakah bisyri wal alaniya, khususan siswa-siswi kelas 7. Wa bi barakati wa bi maunati wa bi mujizati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah dengan kudrat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu yang pertama kali. Kalian sudah belum tahu, belum dikenalkan karena situasi yang tidak mengizinkan. Oleh karena itu, baiklah Bapak akan mengenalkan diri. Nama saya Ade Saksa, mengajar prakarya di kelas 7 dan di kelas 8. Untuk itu, sebelum kita membahas materi yang akan disampaikan pada hari ini, baiklah anakku sekalian, siapkan terlebih dahulu ya buku LKS kalian ya. Buka dari mulai halaman 2 ya, insya Allah akan saya jelaskan atau akan kita kupas sampai halaman kurang lebih halaman 5 mungkin. Untuk itu persiapkan terlebih dahulu. Insya Allah Bapak akan mengenalkan pelajaran yang akan disampaikan di semester ganjil ini atau di semester 1 ini terdiri daripada pertama kerajinan, yang kedua rekayasa ya, yang ketiga budidaya, dan yang keempat pengolahan. Nah, sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini belum pulih, mungkin kami juga akan mempertimbangkan materi-materi yang akan disampaikan dalam semester ini. Nah, baiklah, untuk tidak membuang waktu terlalu jauh ya, dalam kerajinan ini Bapak memiliki apa istilahnya yang akan disampaikan pada hari ini dengan tujuan ya, mudah-mudahan setelah melakukan atau setelah belajar dengan Bapak, Anda sekalian ya mampu mengungkapkan ya, pertama selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berkenalan atau bisa bertatap langsung tatap muka dengan Bapak walaupun secara tidak langsung. Yang kedua, mungkin kita akan mengenalkan pengertian kerajinan terkait dengan materi serat ya. Anakku sekalian, terkait dengan kerajinan, apa yang dimaksudkan dengan kerajinan adalah sentuhan-sentuhan ya, sentuhan-sentuhan tangan ya, yang menghasilkan sebuah karya. Itu adalah kerajinan. Sebuah karya tersebut bisa bermakna ya, juga bisa memiliki nilai ekonomi, bahkan tidak mustahil akan mengandung nilai budaya. Untuk itu akan kita dalami lebih jauh ya, mengenai kerajinan-kerajinan yang akan kita pelajari di kelas 7 ini. Baiklah Bapak, terlebih dahulu ya jangan lupa ya,
setelah nanti menyimak materi yang Bapak sampaikan, kalian juga harus mengerjakan ya, atau istilahnya melaksanakan tugas baik secara pribadi atau kelompok. Saya harapkan Bapak akan mengenalkan terutama karakter atau kebiasaan Bapak dalam menilai siswa. Jadi Bapak ada menilai siswa itu ada yang berbentuk kelompok, ada juga yang berbentuk pribadi atau individu. Nah, yang pertama kali sekarang saya akan menugaskan secara individu dulu ya. Nanti mungkin ketika tatap muka ya, tugas yang Bapak secara individu sampaikan supaya dilaporkan, karena berdasarkan informasi dari sekolah, jadi secara berkala kita akan bertatap muka, walaupun upahnya dalam satu kelas itu dibagi 2 rombel atau 2 shift. Nah itu ya. Nah, dan maka dalam hal ini akan saya jelaskan tentang serat. Serat ya, yang kita ketahui ya, bukan serat bahasa Sunda. Kalau serat bahasa Sunda apa? Tulisan ya. Tapi serat dalam bahasa Indonesia adalah serat yang mana serat itu bentuk atau model ya, bentuk atau model secara baik secara jenis, kelompok ya, itu membentuk karakter tersendiri. Nah, serat itu ada kalau dikelompokkan ada serat alam, juga ada serat buatan kalau melihat kelompoknya atau jenisnya. Nah, serat alam seperti apa? Kalau kita kenal di lingkungan kita sendiri saja atau di lingkungan di rumah Bapak saja. Bapak di lingkungan di rumah Bapak itu ada kursi. Nah, lihat motif-motif di kursi itu ya, ada bentuk-bentuk relief, ada bentuk-bentuk bunga. Itu adalah serat. Kemudian juga ada pot bunga. Ya, pas bunga. Di pas bunga juga ini adalah bentuk serat juga ya. Itu adalah serat. Ya. Tapi seratnya bukan serat alam, itu serat buatan, sengaja Bapak simpan sebagai penghias rumah. Nah itu ya. Kemudian ada serat buatan itu sekarang lagi gencar ya, membentuk relief-relief tertentu. Contoh, di dinding rumah sekarang keramik ya. Keramik biar tidak secara ekonomis untuk meringankan, supaya tidak terus dicat lagi, maka dibentuk sedemikian rupa, yaitu juga bentuk serat juga. Nah, kemudian anakku sekalian, perlu saya sampaikan pula, ada serat itu ada kebanyakan ini yang sekarang terutama lagi gencarnya dengan teknologi. Sekarang serat itu sudah diambil alih dengan teknologi. Karena apa? Contoh sajalah, Bapak jangan ambil jauh-jauh. Bapak ambil pot atau pot bunga atau istilahnya hiasan rumah menggunakan bunga-bunga bukan dari alam, tapi seperti dari alam. Ini adalah bunga-bunga dari buatan, yaitu dari kertas dan plastik. Kenapa? Ya, bukan berarti Bapak tidak mengindahkan akan
apa istilahnya manfaat daripada tumbuh-tumbuhan atau bunga-bunga aslinya, tapi ini dalam pemeliharaannya ya. Dalam pemeliharaannya akan, kalau bunga asli itu harus dicebor atau istilahnya dipupuk ya, atau disiram. Kalau bahasa Indonesianya disiram. Itu pun harus secara berkala. Tapi kalau bunga buatan, terutama yang dari plastik, dari kertas, cukup dengan dicuci aja, segar lagi gitu. Nah ini itu adalah sentuhan teknologi ya. Kenapa sekarang Bapak bahas dengan sentuhan teknologi? Karena di abad modern, kalau kita tidak melirik dengan teknologi, kita bisa ketinggalan zaman. Lihat, sekarang perkakas di rumah kita aja. Ke dapur, tahu boboko? Bakul, tahu nggak? Nah, kalau tidak tahu, kenalan dulu ke dapur. Sekarang bukan dari bambu lagi, tapi sekarang sudah dimodifikasi dengan sentuhan teknologi dengan menggunakan plastik. Nah, sehingga selain tahan lama, ya, tidak mudah lapuk, ya. Jadi secara ekonomi juga kita bisa irit gitu ya, istilah menghemat, ya. Tapi secara alami memang sebaiknya bakul itu terbuat dari bambu, itu aslinya gitu. Kemudian lagi piring sekarang. Piring ada yang kalau yang dari beling itu kan udah pecah. Tapi sekarang dari plastik, milamin coba sekarang ya. Nah itu adalah sentuhan teknologi. Ya. Dari mana itu ya? Ya, dari mana itu sentuhan teknologi tersebut? Sentuhan teknologi ialah adanya perkembangan ya, era globalisasi ya, seiring dengan perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikutinya, memang kita ketinggalan ya. Contoh umpamanya perkakas dapur saja, kalau mudah menggunakan bakul yang masih lama, mungkin ya selain cepat lapuk, juga secara ekonomi banyak membuat lagi atau belanja lagi, kecuali bikin sendiri, itu lain hal gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, baiklah, Bapak akan lanjutkan mengenai serat alam ya. Serat alam yang tercantum di halaman 3 di LKS. Coba lihat di LKS Anda ya. Di sana ada ya pengamatan serat alam. Lihat, kalau kita pergi keluar ya, ada pohon kelapa, ada pohon pisang, ada pohon apa lagi? Mangga, ada pohon bambu, dan banyak yang lainnya. Masing-masing memiliki serat alam tersendiri. Pohon kelapa, lihat daunnya, bahkan sebutannya juga bisa lain-lain. Yang masih kuncup apa namanya? Bukan pohon kelapa, disebutnya apa? Janur. Itu juga serat alam. Kalau yang sudah tua, ya bukan pohon kelapa lagi. Dikatakan kalau orang Sunda bilang barangbang, baralak. Nah itu biar
kita yang dari kota tahu ya, barang-bang atau baralah. Lihat, kemudian kalau lihat lagi, warnanya juga memiliki unik tersendiri. Kalau pohon kelapa yang masih janur, warnanya kuningan. Tapi yang biasa yang udah agak sudah dewasa atau tua, hijau. Sebaliknya yang sudah tua sekali yang disebut dengan barang-bang, warnanya apa? Kopi. Nah itu juga pembentukan serat alam. Lihat juga di pinggir-pinggir jalan atau ke sungai, banyak batu-batu yang bertebaran. Lihat, selidiki, amati oleh kita. Besarnya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Itu pun sama serat alam. Ya. Siapa yang membentuk alam? Ya, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, kita juga harus dihadapkan dengan pengamatan. Coba kalian laksanakan ya, atau bikin ya, menelaah salah satu serat alam ya, serat alam dulu aja. Mau apa saja ya, silahkan tulis dalam kertas selembar. Nama seratnya apa, jenisnya apa. Kalau memang proses ya, sebutkan prosesnya. Kalau tidak melalui proses, tidak usah ya. Kemudian dikumpulkan, diberi nama. Nanti dikumpulkan ketika bertemu dengan tatap muka dengan Bapak di kelas. Jadi siapkan ketika bertemu dengan Bapak, siapkan itu tugas yang harus kerjakan. Ya, tugasnya apa? Bebas Bapak silahkan. Mau menelaah atau meneliti serat alam yang kalian tidak sulit di lingkungan kalian sendiri. Yang di asrama, yang di rumah silahkan. Ya, contohkan saya, umpamanya contoh, saya mau membuat atau tugasnya serat alam pohon kelapa. Pohon kelapa umpamanya, dalam tugasnya pohon kelapa, kadang berbeda-beda namanya. Ada janur, ada pohon kelapa, ada barang-bang atau baralah. Prosesnya, nah kita bisa sebutkan. Ketika kuncup itu namanya janur. Menjelang atau setelah dewasa baru disebut pohon kelapa. Ketika udah tua dikatakan barang-bang atau baralak. Nah itu salah satu contohnya. Itulah. Kemudian kita juga di tugas tersebut harus diungkapkan rasa syukur kita. Apa yang harus diungkapkan rasa syukur kita? Pertama, melihat bentuknya saja. Kalau kita bikin, wah rumit sekali. Ukurannya coba yang teratur. Lihat, melihat ke pohon kelapa. Dari mulai yang masih kuncup sampai tua, lihat. Posisinya juga, ini tuh tempat bersyukur semua. Nah, kalau kita bikin harus pegang kencang-kencang, itu dengan sendirinya alam. Ya istilahnya menata sedemikian rupa sehingga pohon kelapa itu membentuk suatu ornamen keindahan tersendiri. Nah itu yang patut rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian ya, supaya lebih menajam ya dalam serat alam ini, Bapak harapkan apa yang terbentuk di alam, baik itu benda hidup, benda mati, itu adalah membentuk serat alam dengan
jenis yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda, besar kecilnya juga yang berbeda-beda. Demikian barangkali pertemuan pertama sekedar mengenalkan pelajaran prakarya di kelas 7 ini sebagai perkenalan pertama. Jangan lupa di tugas tersebut tulis nama kalian dan kelasnya. Dan nanti dikirimkan ketika bertemu dengan Bapak. Sekarang harus mengisi daftar hadir secara kelompok atau per kelas, nanti dikirim ke nomor yang Bapak atau yang dikirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan mata pelajaran yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.